Welcome to GKJ Season City. Kami senang menyambut Anda, Bapak, Ibu, dan seluruh anak-anak, remaja, pemuda di rumah Anda masing-masing untuk kita berbakti di hari ini. Mari siapkan dirimu, sungguh-sungguh nikmati setiap pujian dan penyembahan, nikmati setiap firman Tuhan, dan saya percaya melalui kebaktian minggu ini, kita semua bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan untuk kuat dan semakin bersemangat untuk menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan menang menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat GKJ Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Kekasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayat 2-3 demikian. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Ibadah ini terlaksana dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Sebab hanya Yesus saja yang layak. Terima segala pujian dan pengagungan kita. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Amin, amin. Terima pujian. Sebab Kau layak. Hanya Dia saja yang layak. Terima segala pujian kita. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Kau layak. Terima pujian. Sebab Kau layak. Terima pujian. Amin, amin, amin. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Terima pujian kami Tuhan. Sebab hanya Kau saja yang layak. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja, oh, Raja di atas segala raja. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan yang layak menerima segala pujian kita. Amin, 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 amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Allah kami yang maha mulia, pencipta alam semesta dan pemilik kehidupan ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Saat ini kami berkumpulan keluarga kami masing-masing, kami yang sendiri, kami yang dengan keluarga, kami dimanapun kami berada. Hari ini kami bersekutu bersama menguji Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Berkatilah ibadah ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin, amin. Saudara sekalian, kita tetap berdiri, kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius. Matius pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan baca ayat pertama dan saudara di rumah bersama dengan Singer akan baca ayat kedua dan selanjutnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, mari kita memuji Tuhan. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Sebab urapannya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
Silakan duduk saudara sekalian. Kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Sambil kita, mari kita naikkan pujian ini. Sambil kita merenungkan setiap kata dalam liriknya. Peganglah tanganku Roh Kudus, sebab ku tak bisa jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami naikkan syukur kami, syukur dalam simfoni indah. Ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Sebab nama yang beri menang, nama yang beri menang,
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Kami telah menaikkan pujian kami kepadamu, menaikkan doa kami kepadamu, dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon, biarlah ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil di dalam Injil Matius, pasal yang keempat. Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukan dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang kita renungkan pada hari Minggu ini adalah ketaatan pada pimpinan Roh. Apa yang kita pelajari di dalam Injil Matius pasal yang keempat ini? Di dalam konteksnya kita melihat bahwa baru saja di bagian sebelumnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16.
Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bagian ini meneguhkan tentang siapa Yesus. Dialah anak Allah yang kepadanya Allah berkenan. Bagian yang kita baca di dalam Matius pasal yang keempat, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pencobaan di Padang Gurun, menjadi satu hal yang menarik untuk kita perhatikan. Tentunya kita menyadari bahwa pencobaan yang dialami Yesus sangat berbeda dengan apa yang kita alami. Karena saudara dan saya bukanlah juru selamat. Ketika melihat pencobaan Yesus yang kita pahami, pencobaan yang dia alami sebagai juru selamat, Mesias, anak Allah yang hidup, maka kita melihat bahwa ini sebuah pencobaan yang menentukan di dalam kehidupan keselamatan bagi setiap orang percaya. Kita hanya bisa merefleksikan pencobaan ini di dalam konteks kehidupan kita sebagai sebuah peristiwa yang menolong kita waspada kepada berbagai godaan dan pencobaan yang ada di sekitar kita. Kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan di pasal 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh Kudus hadir dan menyertai Yesus dan bahkan memimpin Yesus untuk ke padang gurun dan dicobai iblis. Yesus taat ketika Roh Kudus membawanya ke padang gurun, tetapi lebih daripada itu, menghadapi berbagai pencobaan, perhatikan ketaatan Yesus kepada pimpinan Roh Kudus. Jika kita melihat ada 3 godaan atau pencobaan yang Yesus alami. Kita bisa melihat pencobaan yang pertama berkaitan dengan kepuasan diri. Self-gratification. Di dalam bagian ini setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, dituliskan maka laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis mencoba menggoda Yesus untuk memuaskan dirinya, terlepas dari apa yang menjadi kehendak Allah. Namun di sini kita melihat dari jawaban yang Yesus sampaikan, bahwa Yesus menyerahkan kepuasannya sepenuhnya hanya kepada kebaikan Allah saja. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Godaan yang kedua adalah godaan berkaitan dengan keamanan diri. Dituliskan bagaimana iblis membawa dia ke kota suci, lalu menempatkannya di bubungan bait suci, bait Allah. Lalu berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Saudara yang dikasihi Tuhan, keamanan diri menjadi satu isu yang diperhadapkan oleh iblis kepada Yesus. Iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Identitas Yesus kembali dipertanyakan, tetapi kemudian iblis juga memberikan janji, mengutip janji yang disampaikan. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau
di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan isu keamanan diri, iblis mengutip janji Allah, dan ini seolah-olah menjadi sesuatu yang layak diterima Yesus sebagai anak Allah. Dan kemudian kalau kita melihat Yesus berserah kepada Allah, Yesus tidak mengikuti apa yang iblis minta. Tetapi Yesus menikmati istirahat di dalam perlindungan Allah yang sempurna dan tidak tergoyahkan. Keamanan diri bukanlah segala-galanya, apalagi jika itu bukan kehendak Allah. Dan bagian yang terakhir di dalam pencobaan godaan yang Yesus alami berkaitan dengan meninggikan diri. Di sini dikatakan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan kemudian berkata, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus menolak, karena bukan iblis yang harus ditinggikan dan dimuliakan, tetapi hanya Allah saja yang harus disembah. 3 isu godaan yang Yesus alami berkaitan dengan kepuasan diri, keamanan diri, dan juga meninggikan diri. Sekali lagi, pergumulan Yesus sama sekali berbeda dengan kita, karena dia adalah juru selamat. Tetapi melalui apa yang menjadi tawaran iblis kepada Yesus, godaan yang diberikan iblis kepada Yesus, ini juga bisa menjadi refleksi bagi kita di tengah kehidupan kita yang sedang mengikut Yesus. Dan kita melihat bahwa juga iblis masih bekerja menggoda orang-orang yang percaya. Ini juga yang nampaknya ada di dalam spirit zaman ini. Semangat untuk menjadikan diri segala-galanya. Kalau kita perhatikan, self-gratification, kepuasan diri, menjadi satu tantangan di tengah-tengah kehidupan orang percaya saat ini. Ketika kita melihat apa yang Yesus sampaikan, maka pertanyaannya bagi kita, apakah kita memuaskan diri kita terlepas dari kehendak Allah? Atau bahkan kita seringkali tanpa sadar meminta Allah, berkati aku dengan apa yang aku mau, dan belum tentu apa yang Tuhan mau. Yang membuat aku puas, tapi apakah itu memuliakan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita waspada dengan semangat-semangat seperti ini yang ada di sekitar kita, dekat dengan kehidupan orang percaya. Di samping itu kita melihat keamanan diri menjadi segala-galanya. Kita begitu cenderung untuk meragukan Allah, merasa Allah tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Bahkan dalam situasi yang sulit, bahkan seperti pandemi ini, mungkin kadang-kadang kita merasa, Tuhan, di mana aku harus menaruh keamanan diriku? Tidak sedikit orang yang mungkin akhirnya mulai ragu kepada Allah, melihat ada perlindungan lain, ada tawaran lain yang memberikan keamanan. Namun di sisi lain ada juga orang-orang yang bahkan menggunakan janji-janji Tuhan, sama seperti si iblis mengutip janji Tuhan, firman Tuhan, tetapi ternyata dikutip untuk keinginan, keamanan, ketenangan diri sendiri, tanpa mengingat bahwa bukan itu yang sebenarnya Tuhan nyatakan melalui ayat-ayat tersebut. Dan di sisi yang ketiga kita melihat juga tantangan yang Yesus alami dengan tantangan meninggikan diri. Itu pun godaan yang dekat dengan kehidupan kita. Kita tergoda untuk meninggikan diri sendiri, tapi untuk lebih rohani kita bungkus itu seolah-olah demi kemuliaan Allah.
Dan inilah yang menjadi realita kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Godaan yang juga masuk di tengah-tengah kehidupan orang percaya membuat kita merasa diri kitalah segala-galanya. Godaan materialisme adalah menjadikan materi sebagai yang paling utama, yang paling memuaskan diri. Individualisme, merasa diri sayalah segala-galanya. Dan bahkan ateisme, merasa tidak butuh Tuhan. Tuhan tidak perlu ada di dalam kehidupan. Banyak orang yang tidak secara langsung menolak Tuhan. Mungkin bukan ateisme secara filosofis, tetapi secara praktis dalam keseharian. Seolah-olah menjalani hidup tanpa percaya bahwa ada Tuhan yang menyertai dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Seringkali krisis kehidupan membuat kita juga kehilangan akan pegangan. Namun di sisi yang lain, krisis kehidupan bisa menunjukkan sebenarnya apa atau siapa yang menjadi andalan kita. Bagi sebagian orang, pandemi ini makin menyatakan diri kita secara terbuka di hadapan Tuhan. Beberapa orang berkata, saya makin sadar, Pak, ternyata saya begitu mengandalkan materi. Sehingga ketika mungkin terjadi pengurangan pegawai, pengurangan penghasilan, bahkan beberapa harus dirumahkan, ketakutan terbesar karena tidak memiliki materi. Tentu kita membutuhkan materi di dalam kehidupan kita. Tetapi apakah itu telah membuat kita jadi materialisme? Bahkan merasa materilah segala-galanya. Dan kemudian keamanan diri kita pun kita serahkan kepada materi yang kita miliki. Banyak orang begitu takut tidak punya uang di dalam hidup. Karena memang kita membutuhkan uang, tetapi apakah kita juga takut ketika kita tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita? Peristiwa seperti pandemi ini membuat kita makin menyadari diri kita di hadapan Tuhan. Pencobaan yang Yesus alami mengingatkan kepada kita bahwa Yesus menang. Dialah Raja di atas segala raja. Pencobaan ini memang tidak berhenti sampai di sini. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, kita melihat berkali-kali iblis mencoba menggeser Yesus dari fokus utamanya. Tetapi sampai akhir, di salib itu puncaknya, Kristus memberikan kemenangan itu. Dosa dikalahkan, si iblis dikalahkan. Dan karena itu kita orang percaya boleh hidup di dalam kemenangan. Karena kita percaya kepada Kristus yang menang. Salib adalah jaminan kita. Setiap orang yang percaya kepada Kristus untuk boleh hidup dan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita? Ingatlah Tuhan memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama, ia memberikan rohnya yang kudus, diam di hati setiap kita. Karena itu hiduplah taat dipimpin oleh roh. Yang kedua, Tuhan memberikan firman-Nya yang bisa kita baca dan renungkan, yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Melalui firman-Nya kita bisa waspada, melihat bahaya materialisme, bahaya meninggikan diri, bahaya merasa diri cukup dan merasa diri segala-galanya. Terus kita ingat bagaimana firman Tuhan itu yang terus mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan komunitas. Saudara-saudara seiman yang mau berjalan bersama untuk hidup taat kepada Tuhan. Saya rindu kehidupan berjemaat kita. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, marilah kita saling peduli satu sama lain.
Marilah kita saling mendoakan, kita saling memperhatikan, kita bahkan saling menasehati, saling menegur, supaya kita tetap berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Apakah di masa-masa seperti ini, ada saudara-saudara seiman kita yang mungkin sedang meragukan kasih Tuhan? Mari kita hadir, dan kita juga boleh menyemangati, menguatkan, meneguhkan mereka akan janji-janji Tuhan yang tidak berkesudahan dan tetap bisa kita percaya sampai hari ini. Atau mungkin di tengah-tengah situasi seperti ini kita melihat ada orang-orang yang menjadikan materi segala-galanya. Melihat orang pandemi malah mencari keuntungan bagi diri sendiri dan bahkan merugikan orang lain. Mari kita kemudian bisa juga hadir sebagai komunitas yang saling mengingatkan, saling menegur. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sedang kehilangan kasih, pengharapan, kita boleh hadir menjadi komunitas yang saling membangun di dalam Tuhan. Saya rindu apa yang kita alami di tengah-tengah kehidupan ini kiranya menunjukkan bahwa kita mengikuti Kristus yang menang. Kita taat kepada pimpinan Roh-Nya yang membawa kita di dalam hidup yang berkemenangan. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi kita boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah apa yang kami refleksikan dari pencobaan yang Tuhan Yesus alami dan kemenangan yang Tuhan Yesus sudah terima, itu juga membawa kami menyadari bahwa kami begitu rapuh tanpa pimpinan Tuhan. Menyadari bahwa mungkin ada hal-hal yang begitu dekat dengan hidup kami. Godaan-godaan dari spirit dunia ini yang membuat kami meragukan Tuhan, membuat kami melihat materi menjadi segala-galanya, membuat kami melihat kesenangan individualisme menjadi segala-galanya. Bahkan mungkin kami sudah meragukan Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini, kami dipanggil kembali untuk memberi seluruh hidup kami berfokus kepada Tuhan. Dan karena Engkau sudah menang, kami pun boleh berjalan di jalan kemenangan-Mu. Tolong kami taat pada pimpinan Roh-Mu yang kudus yang diam di hati setiap kami yang percaya. Tolong kami taat dipimpin oleh firman-Mu. Dan tolong kami juga menikmati komunitas yang Tuhan hadirkan untuk menjaga dan juga terus boleh membimbing kami. Tuhan, tolong kami boleh melalui hari-hari hidup ke depan di dalam hidup yang berkemenangan bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan kami yang menang. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan kita naikkan satu pujian sambil kita juga mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan, sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan yang bernaung di bawah gereja GKJ Season City ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keadaan saat-saat ini Tuhan, di mana keadaan yang masih sulit karena virus wabah corona yang belum berhenti atau tak kunjung berhenti Tuhan, di mana semuanya Tuhan sulit untuk bepergian, juga sulit untuk berkumpul, sulit untuk bersama, sulit untuk bersekutu bersama seperti dulu ya Bapa. Kami harus bersekutu dalam wujud online ibadah Tuhan. Tuhan, tetapi kami mengucap syukur karena perlindungan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kami dilindungi Tuhan. Roh Allah penolong kami, Roh Allah yang datang melindungi kami, menyertai kami, membebaskan setiap hati yang terluka, melindungi setiap anak-anak Tuhan, menguatkan dalam setiap keadaan apapun. Inilah kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan wujud persembahan kami untuk gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan, supaya apapun yang kami berikan ini Tuhan merupakan persembahan kami
yang berkenan di hadapan Tuhan, yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya untuk gereja kami yang tercinta ini Tuhan, GKJ Season City ya Bapak, untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk memperluas firman Tuhan disampaikan ke seluruh anak-anak Tuhan, khususnya di Jakarta dan juga bahkan seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib sudah memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi. Kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Happy Mother's Day, I love you, Mom. Happy Mother's Day, Mommy. I love you, Mommy.
Shalom jemaat GKJ Sun City dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam Warta GKJ Season City. Bersama saya Guru Injil Martins, mari kita simak warta berikut ini. Hai teman-teman kaum muda dimanapun kamu berada, let's join us di dalam persekutuan kaum muda. Kalau kamu seorang remaja, mari bergabung dalam Fellow Night on Air tiap Jumat malam pukul 8. Dan kalau kamu seorang pemuda profesional, ayo bergabung bersama kami tiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 5 sore dalam persekutuan Cool Youth. Mari bergabung karena kita butuh kekuatan di dalam komunitas yang saling membangun di tengah dunia yang sedang dilanda pandemi ini. God bless you. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian warta kita di minggu ini. Tetaplah setia menyekutu Tuhan dan teruslah berpengharapan di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam warta selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur untuk jalannya ibadah ini. Semenjak saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah dengan menyanyikan doksologi dan nanti ditutup dengan doa berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat Gereja Kristen Jakarta Season City yang sangat Tuhan Yesus sayangi. Kembalilah dalam aktivitas kita bersama Tuhan. Lakukanlah semua perjuangan ini bersama dengan Tuhan. Dan percayalah bahwa penyertaan Tuhan akan menguatkan kita dan membuat kita menjadi umat pemenang. Tetap pancarkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Sehingga semakin banyak orang yang boleh berkenalan dengan Kristus dan menerima Dia. Mari kita mengarahkan hati kita, wajah kita, bahkan seluruh hidup kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sesungguhnya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Sesungguhnya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat kekal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, jemaat silakan duduk kembali saat teduh.